Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya, dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku akan sharing mengenai para ciwi-ciwi dan cowok-cowok yang mau merit ya beb ya, tepatnya obrolan wajib sebelum menikah. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan skip, oke? Nah, buat kalian ini konten buat pasutri boleh, dan untuk yang lajang terkhusus ya beb ya. Nah, jadi buat kalian yang menjalani suatu hubungan pacaran beb, mungkin kalian mau ke tahap yang lebih serius lagi ya beb ya. Nah, kalian kudu tahu beb bahwa di saat kalian pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ada obrolan kecil yang harus kalian bicarakan ke pasangan kalian, karena menurut aku ini sangat penting ya beb ya. Nah, apakah obrolan itu? Nah, yang pertama adalah mau menikah sederhana atau mau menikah secara besar-besaran. Nah, jadi kalian nggak mungkin kan beb, kalian itu mau menjalin suatu pernikahan terus kalian nggak tanya ke pasangan kalian itu apakah resepsi pernikahannya itu sederhana aja atau mau digedong gitu ya beb ya. Jadi kalau kalian udah membahas yang begitu, kalian itu mau cerita ke keluarga kalian enak, ke keluarga cewek, ke keluarga laki-laki ya beb ya. Jadi kalau keluarga nanya, kalian juga ada jawabannya. Nah, jadi bisa disusun gitu beb. Dan tentunya kalian juga harus mempertanyakan budget kalian ya beb ya. Jangan sampai gara-gara pengen kalian pesta yang megah, yang wow, kalian itu malah ngutang gitu ya beb ya, minjam sana minjam sini. Nah, yang ada nanti setelah kalian selesai resepsi, kalian yang pusing ya beb ya, mikirin hutang gitu ya. Jadi kalau bisa jangan kayak gitu. Dan lalu di nomor 2 adalah kalian harus membicarakan apa saja pengeluaran rutin bersama setiap bulan. Nah, jadi sang pria bertanya ke wanita, nah wanita bertanya ke pria, setiap bulan itu keperluannya apa gitu, yang harus dibeli itu apa gitu. Jadi biar sama-sama tahu gitu beb. Nah, terus kalau udah sama-sama tahu apa yang diperlukan setiap bulan, kalian itu bisa budgetnya itu disimpan gitu atau disisihkan dulu untuk bersama. Jadi nggak campur aduk gitu beb, antara budget untuk keperluan tiap bulan dengan budget kebutuhan dapur atau budget untuk traveling gitu ya beb ya. Nah, lalu di nomor 2 ini untuk cewek wajib nanya ke pria. Nah, pertanyaan itu begini beb, apakah istri itu setelah menikah boleh bekerja atau tidak? Nah, wajib dipertanyakan ya beb ya, karena kalau nggak kalian pertanyakan, takutnya nanti sebelum menikah kalian tuh wanita karir gitu, tetapi kalian nggak beri pertanyaan ini sebelum menikah, terus setelah kalian menikah nggak taunya suami kalian menyuruh kalian di rumah aja, suruh berhenti kerja. Nah, kan gawat ya beb ya, padahal kalian wanita tuh kepengen berkarir gitu ya beb ya. Dan lalu di nomor 4 adalah apakah perlu dibuat rekening bersama. Nah, jadi ini juga penting beb, biar jelas dari awal tuh harus kita pertanyakan gitu ya beb ya. Jangan udah ke belakang gitu ya, pengennya rekeningnya masing-masing gitu ya kan beb. Ya boleh sih, tetapi kalau menurut aku kalau udah nikah tuh ya harus ada rekening bersama. Jadi biar nampak gitu semuanya, nggak ada yang disembunyiin ya beb ya. Nah, lalu di nomor 5 adalah anggaran membantu keluarga tiap bulan atau saudara. Nah, jadi ini juga perlu ditanyakan gitu beb, setelah menikah apakah setiap bulan kita itu harus punya budget untuk memberi uang ke orang tua, baik itu orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Jadi harus transparan gitu beb, harus bertanyakan. Nah,
saudara laki-laki atau perempuan apa juga harus diberi setiap bulan ya Beb ya. Dan lalu di nomor 6, apakah setelah menikah langsung pengen punya anak atau tidak? Nah ini pertanyaannya itu bolehlah ya Beb ya. Nah terkadang ada sebagian pasangan mereka itu setelah menikah itu belum pengen punya anak gitu, jadi lagi menikmati masa berdua ya Beb ya. Tapi sebagian besar pasangan kalau sudah menikah mereka itu kepengen punya keturunan ya Beb ya. Dan lalu di nomor 7 adalah apakah hutang sebelum menikah ditanggung bersama. Nah jadi pertanyaan ini juga harus kalian ajukan gitu Beb. Nah jadi jangan sampai nanti setelah menikah kalian tuh ribut gitu Beb ya, gara-gara hutang sebelum nikah gitu. Misalnya calon suami kalian itu banyak hutang gitu ya, nggak taunya itu pas kalian udah jadi istrinya kalian malah dibebani dengan hutang suami kalian. Jadi kalau bisa perkara yang kayak gitu jangan diperbesar, harus diperjelas sebelum kalian married ya Beb. Dan lalu di nomor 8 adalah setelah menikah apakah harus tinggal di rumah mertua atau tinggal ngontrak berdua gitu. Nah jadi ini juga penting menurut aku, jadi biar jelas ya. Kebanyakan wanita itu Beb, kalau mereka sudah menikah, ini aku cewek ya, mereka itu lebih nyaman tinggal berdua sama suaminya aja, walaupun hanya ngontrak rumah kecil gitu Beb, nggak apa-apa. Bukannya nggak mau satu rumah dengan mertua ya Beb ya. Terkadang gini loh, ya maklum lah, namanya kita mertua ya Beb ya. Terkadang kan hati kita itu agak sensitif gitu ya Beb ya. Nanti mertua nyuci piring aja berbunyi, nah kitanya sensitif, itu kenapa mertua kok marah-marah gitu ya, kok bunyi-bunyi, kayak ngerasa gimana gitu ya Beb ya. Jadi mending ngontrak aja gitu, jadi mau ngapa-ngapain bebas gitu ya Beb ya, dunia milik berdua tentunya. Nah jadi itu dulu konten aku, nah semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya. Thank you ya Beb.